harapannya kan ini nanti membusuk, tapi alhamdulillah ini belum sampai busuk, akan tumbuh tunas daun dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur semuanya dimanapun Anda berada? Semoga sehat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas. Oke, kembali lagi dengan saya di Fauzi Channel, masih di dunia pertanian budidaya porang. Pada kesempatan video kali ini mungkin saya akan sedikit berbagi, bukan bermaksud menggurui atau mengajari. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan sedikit ini bermanfaat, utamanya bagi teman-teman sesama petani pemula seperti kami. Nah, kemarin sempat saya sampaikan bahwa di tahun ini hampir 70% tanaman porang yang dari umbi porang itu tumbuh bunga. Kemudian perlakuannya ada 3 kemarin, ada yang dipotong, ada yang dibiarkan, ada yang dilipat atau ditekuk kalau di tempat kami. Nah, pada video kali ini sedikit saya akan sampaikan bagaimana penampakan atau wujud yang sudah kita potong. Kebetulan ada beberapa contoh yang tidak atau belum kami tanam, sehingga jelas bagaimana model tumbuh tunas keduanya, apa benar-benar tumbuh atau tidak. Dan sedikit mungkin kami sampaikan yang ditekuk atau dilipat, yang menginginkan tumbuh dua-duanya, tunas bunga dan tunas spora. Oke, yang baru gabung jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah. Oke, let's go. Yang perlu diperhatikan, ini termasuk sebagian ilmu dari teman-teman, dalam memangkas ini jangan terlalu tua bunga sporanya jangan terlalu tua. Nah, ini sebenarnya sudah hampir, usahakan ini masih hijau muda, tapi insya Allah ini nanti juga masih tumbuh. Kenapa kalau terlalu tua? Kalau pemangkasannya terlalu tua, misalkan ini sudah hijau tua sampai hampir hitam, itu dimungkinkan nanti sudah sulit untuk tumbuh. Jadi kalau muda itu kan ada ini, kemudian ada calon tunas 2 yang sebelahnya. Jadi yang kita pangkas ini tadi, sebelahnya ini ada calon tunas daun yang mau tumbuh. Tetapi kalau kita biarkan ini menua, maka calon tunas itu nanti dimungkinkan nanti tidak tumbuh dan kalah dengan tunas spora ini. Nah, sekarang penampakannya yang sudah tumbuh. Nah, kebetulan yang belum kami tanam memang sengaja kita ini. Nah, ini kemarin kelihatan enggak ya? Ini hasil yang kita pangkas. Ini juga ini. Nah, harapannya kan ini nanti membusuk, tapi alhamdulillah ini belum sampai busuk. Ternyata sudah tumbuh tunas calon daun ini. Ini kemarin yang bekas potongan dari tunas spora seperti ini. Nah, ini juga kebetulan dua-duanya ini ya lumayan, ini sekitar 2 kilo dan 3 kilo kawan-kawan ya. Karena musim ini 2 musim pun dari tanaman katak sudah tumbuh spora di tempat kami. Ya kalau memang maunya menghendaki spora ya beres, berarti tinggal dibiarkan saja, ini nggak usah dipangkas. Nah, solusi yang kedua kemarin dilipat, ditekuk seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nekuknya mestinya kan kalau seperti ini kemarin ke sini. Nah, ke sini. Nah, ditutup yang paling panjang ini di sini biasanya yang calon tumbuh tunas ini. Makanya ini kalau misalkan seperti ini, melipatnya itu ya ke sini. Ini ya kawan-kawan, insya Allah uji coba ini bukan abal-abal, ini sudah ada dan tidak mungkin ini kemarin calon tunas daun saya potong, berarti kan saya rugi karena ini jelas calon spora, makanya saya potong. Ini yang belum kita tanam. Nah, yang sudah kita tanam, nah ini juga ya tentunya tumbuhnya agak akhir karena mestinya sudah tinggi, ini masih kita potong. Nah, yang sudah tumbuh
tinggi, bunga tinggi ini seperti ini. Makanya ini kita tempatkan di dekat rumah. Tujuannya apa? Kita agar bisa mengetahui pertumbuhan porang itu yang lebih bagus yang mana. Nah, ini kemarin yang kita potong juga belum tumbuh. Nah, ini masih baru saja tumbuh. Nah, ini juga masih baru kita potong. Nah, kebetulan ini yang di polybag besar ini, yang dari porang biasa itu semuanya tumbuh tunas. Nah, yang dari porang hitam ini alhamdulillah tumbuh bunga seperti ini. Nah, ini kita jajar, nanamnya sama, tapi ukuran yang berbeda. Ini kemarin agak kecil. Nah, yang sampai sana. Nah, kemudian yang untuk melipat mungkin sekilas tadi saya sampaikan yang benihnya yang tumbuh tunasnya masih agak muda, jangan terlalu tua. Nah, melipatnya juga hati-hati, jangan terlalu keras. Nanti kalau terlalu keras yang mau ingin tumbuh spora dan seperti ini nanti dikhawatirkan malah patah, sehingga sudah terlanjur tua tidak tumbuh, nanti malah bisa rugi. Nah, kemarin yang contoh ketuaan salah satunya juga ini kemarin satu musim tidak tumbuh karena kita memotongnya sudah terlambat. Nah, oke, kita tunjukkan yang masih muda, coba kawan-kawan ya. Yang masih muda, ini masih hijau muda kawan-kawan. Kalau terlalu tua ini dimungkinkan nanti bisa tidak tumbuh. Nah, kalau mau melipat ini kemungkinan besar calon tunasnya itu berada di sebelah sini. Ini bagian yang paling panjang, jadi melipatnya ke sana. Dalam melipat ini harus hati-hati. Nanti kalau patah juga nggak bisa. Ini dilipat seperti ini, mungkin kita siapkan. Nah, seperti ini. Nah, nanti diharapkan akan tumbuh tunas daun dari sini. Nah, kalau ini yang ini kita potong. Nah, karena ini kecil, seperti ini saja. Kalau bisa di atas calon. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya di pagi hari ini. Tetap semangat para petani porang dimanapun panjenengan berada. Mudah-mudahan ke depan harapan kita semua harga porang stabil, kemudian bisa menyejahterakan para petani porang. Dan kami yakin bahwa dulur-dulur YouTube ini adalah sebagai bahan pertimbangan. Ilmu yang sesungguhnya, saran kami, datanglah kepada guru yang terdekat agar mungkin bisa dipercaya. Tapi insya Allah kami mereview di setiap video itu adalah hal-hal yang kami lakukan, yang sudah pernah kami laksanakan. Mudah-mudahan tidak menyesatkan dan tidak membohongi dulur-dulur petani, utamanya petani porang dimanapun jenengan berada. Tetap semangat, salam sukses. Allahumma fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.